Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mahmudah dari kelas 9A MTS Muhammadiyah Argosari. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi IPA tentang prinsip dasar bioteknologi. Bioteknologi adalah penggunaan biokimia, mikrobiologi, dan rekayasa genetik secara terpadu untuk menghasilkan barang atau lainnya untuk kebutuhan manusia. Dalam batasan pengertian bioteknologi, ada beberapa ciri suatu proses bioteknologi, yaitu 1. Adanya agen biologi yang dipergunakan. Agen biologi yang dipergunakan ini tidak hanya dalam bentuk fisik yang dipanen, namun juga termasuk di dalamnya adalah hasil metabolit sekunder atau enzim yang dihasilkan. B. Penggunaan agen biologi dilakukan dengan suatu cara atau metode tertentu. C. Adanya produk turunan atau jasa yang dipakai dari proses penggunaan agen biologi tersebut. Suatu proses industri bioteknologi yang menggunakan mikroorganisme untuk menghasilkan suatu produk. Pada dasarnya terdiri dari 3 tahap, yaitu A. Proses hulu, di mana melibatkan serangkaian perlakuan pada bahan mentahan sehingga dapat digunakan sebagai sumber makanan bagi mikroorganisme sasaran. B. Fermentasi dan transformasi adalah pertumbuhan mikroorganisme sasaran dalam bioreaktor besar yang diikuti dengan produksi bahan yang diinginkan, misalnya antibiotik, asam amino, enzim, atau asam-asam organik. C. Proses hilir adalah proses pemurnian senyawa atau bahan yang diinginkan dari medium fermentasi atau dari massa sel. Prinsip-prinsip dasar bioteknologi. 1. Fermentasi. B. Seleksi dan persilangan. C. Analisis genetik. D. Kultur jaringan. Dan E. Rekombinasi DNA. B. Bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. 1. Bioteknologi konvensional. Ciri khas bioteknologi konvensional atau tradisional adalah penggunaan mikroorganisme secara langsung dan dilakukan dengan sederhana. Prosesnya disebut fermentasi. Bioteknologi konvensional memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut. 1. Jumlah produk yang dihasilkan dalam jumlah sedikit. 2. Hanya menerapkan teknologi sederhana. 3. Prosesnya relatif belum steril sehingga kualitasnya atau hasilnya belum terjamin. Keuntungan adanya fermentasi antara lain: A. Menimbulkan aroma dan rasa baru. B. Menambah nilai gizi pada hasilnya. C. Dapat mengubah warna. Proses fermentasi dibagi menjadi 2. 1. Fermentasi yang menghasilkan alkohol. Contoh: keju Swiss, tapai, minuman keras. B. Fermentasi yang tidak menghasilkan alkohol tetapi membentuk zat organik lain. A. Hidroponik. B. Aeroponik. 2. Bioteknologi modern. Berbeda dengan bioteknologi konvensional atau tradisional yang umumnya masih menggunakan alat dan cara kerja yang sederhana. Bioteknologi modern adalah
Penerapan bioteknologi yang telah menggunakan alat dan cara kerja yang canggih dilakukan dalam keadaan bersih dan steril. Kualitas produk lebih baik dan kualitas hasil produk yang dibuat lebih banyak. C. Penerapan bioteknologi dalam mendukung kelangsungan hidup manusia. 1. Bioteknologi dalam produksi pangan. A. Makanan bahan susu. Prinsipnya adalah memfermentasikan susu menghasilkan asam laktat. 1. Keju mikroba. 2. Yogurt. 3. Mentega mikroba. B. Makanan non-susu. 1. Roti, asinan, dan alkohol. 2. Kecap. 3. Nata de coco. 4. Cuka. 2. Bioteknologi dalam industri. 1. Asam sitrat. 2. Vitamin. 3. Enzim. 4. Protein sel tunggal. 5. Rekayasa genetik atau ADN rekombinan. 3. Bioteknologi dalam kedokteran dan produksi obat. 1. Antibodi monoklonal. 2. Terapi gen. 3. Antibiotik. 4. Interferon. 5. Vaksin. 4. Bioteknologi dalam menyelesaikan masalah pencemaran. 1. Pencemaran oleh minyak. 2. Limbah organik dapat diuraikan oleh bakteri aerob atau anaerob. 5. Bioteknologi dalam pemberantasan hama. 6. Bioteknologi dalam perbanyakan tanaman atau kultur jaringan. D. Peranan dan dampak bioteknologi. 1. Peranan bioteknologi. A. Antibodi monoklonal. B. Pembuatan vaksin. C. Pembuatan antibiotik. Dan D. Pembuatan hormon. B. Bidang pertanian. C. Bidang lingkungan hidup. 2. Manfaat penerapan bioteknologi. Secara umum, bioteknologi dikembangkan untuk kesejahteraan umat manusia. A. Manfaat bioteknologi di bidang pertanian. Di bidang pertanian, bioteknologi diantaranya berperan dalam 1. Pembentukan tumbuhan tahan lama. 2. Pembuatan tumbuhan yang mampu menambah nitrogen. 3. Mengendalikan serangan perusakan tanaman budidaya. B. Manfaat bioteknologi di bidang kesehatan. C. Manfaat bioteknologi di bidang lingkungan. 3. Dampak peranan bioteknologi. Pada awalnya, bioteknologi diharapkan dapat membantu mencegah berbagai persoalan yang dihadapi oleh umat manusia, seperti kekurangan pangan, penyakit, hambatan-hambatan dalam melakukan aktivitas manusia seperti pertambangan dan lain sebagainya. A. Dampak penerapan bioteknologi bidang sosial ekonomi. B. Dampak penerapan bioteknologi bidang etika atau moral. C. Dampak penerapan bioteknologi bidang kesehatan. Dan D. Dampak penerapan bioteknologi bidang lingkungan hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.